saya Husain Abrori, MPM 0078. Di sini saya akan membacakan latar belakang perusahaan PT Sastra Food Indonesia dan PT Prima Cakrawala Abadi Tbk. Latar belakang PT Sastra Food Indonesia adalah produsen makanan dan minuman, didirikan pada tanggal 28 Juni 2004. Perusahaan tersebut merupakan induk dari PT Komeng Food Industrias, produsen daging olahan, dan PT Super Vegas Indonesia yang memproduksi berbagai jenis minuman. Kemfood dirintis oleh Bapak Bob Sudiono pada tahun 1970-an. Sebelum diakuisisi oleh Sastra Food, perusahaan ini memproduksi produk olahan daging seperti sosis sapi, daging sapi asap, bakso, dan roti daging sapi. Pabrik berlokasi di Pulau Gedung, Jakarta Timur dan Depok, Jawa Barat, sedangkan kantor pusat berada di Equity Tower lantai 29, kawasan Pusat Bisnis Sudirman, Jakarta. Perusahaan PT Prima Cakrawala Abadi Tbk merupakan perusahaan perikanan yang didirikan oleh tanggal 29 Januari 2014. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2014 dan memproduksi produk makanan laut, khususnya daging kepiting, ikan segar, dan ikan beku. Perusahaan ini mengelola 3 fasilitas di Semarang, Indramayu, dan Makassar. Perusahaan ini mendistribusikan produknya ke pasar nasional dan internasional, termasuk Amerika Serikat, Singapura, dan Bahrain. Perusahaan ini mempunyai partisipasi langsung pada 2 anak perusahaan, PT Nuansa Dipta Magilo dan PT Karya Persada Kutulistiwa. Kantor pusatnya berada di Jalan KRT Wonosobo 39, Semarang, Jawa Tengah. Nah, oke teman-teman, selanjutnya setelah teman saya barusan menjelaskan tentang perusahaannya, di sini saya akan membagikan gimana cara mencari perusahaan itu. Tutorial, lebih ke tutorial. Jadi caranya yang pertama, kita itu harus pergi ke Google-nya kalian. Nah, terus di pencarian itu kalian tinggal ketik kata IDX. Nah, nanti muncul namanya PT Bursa Efek Indonesia. Habis itu kalian pencet. Nah, kalian pencet di laporan keuangannya. Baru nanti muncul seperti ini. Nah, seperti ini kalian ubah yang ini menjadi ketahunan. Nah, di situ di pinggirnya di sebelahnya ada tahun 2021 sampai 2025. Nah, itu tinggal kalian pilih mau melihat mau melihat laporan keuangan perusahaannya itu di tahun berapa. Saya contohkan, misal saya mengambil di tahun 2021. Nah, di atas sana ada baca search, kalian tinggal cari perusahaannya di situ, tinggal ketik aja. Contohnya nih di sini aku mencari PT Sentra Food Indonesia, nanti muncul seperti ini. Nah, kita scroll ke bawah, kita cari yang ada bacaan PDF-nya. PDF-nya baru di-download. Nah, loading. Ketika sudah di-download, nah karena di sini aku sudah mendownload kemarin, kita tinggal buka aja filenya. Nah, nanti muncul kayak gini. Kita scroll ke bawah, kita scroll harus teliti. Yang pertama yang harus kita lihat yaitu di keterangan. Nih di sini aku zoom. Nah, di situ ada bacaan satuan penuh. Kita harus meneliti itu apakah satuan penuh atau ribuan atau bahkan ratusan. Nah, karena di sini perusahaan yang aku ambil ternyata satuan penuh, berarti ini sudah nominalnya sudah sama, jadi tidak usah diubah. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita harus, karena kita akan mencari rumus dar dan der, jadi kita harus mencari yang namanya jumlah aset. Kita harus cari dengan teliti karena emang tulisannya sangat kecil, jadi harus di zoom. Jadi kita zoom, kita cari jumlah aset. Nah, sudah ketemu jumlah aset, kita geser. Nah, itu nominalnya. Kemudian disalin. Setelah itu kita harus mencari jumlah hutang. Nah, karena di laporan keuangan ini tidak ada yang namanya hutang, tapi diganti dengan namanya liabilitas. Kita harus mencari liabilitasnya. Kita scroll lagi pelan-pelan sampai ketemu liabilitas. Setelah ketemu, nanti disalin juga.
Nah, kemudian scroll lagi ke bawah, kita scroll, nanti kita mencari jumlah ekuitas. Terakhir kita harus mencari jumlah ekuitas dengan sangat hati-hati karena tulisannya emang sedikit membingungkan. Kita cari jumlah ekuitasnya. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, setelah jumlah ekuitas ketemu, kita menyalin jumlah-jumlah yang sudah kita temukan, di jumlah aset, jumlah utang, bahkan jumlah ekuitas berdasarkan rumus dari DAR sama DER. Gitu ya teman-teman tutorialnya. Nah, untuk tutorial rumusnya gimana nanti akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama tadi ada Wiko Tomosarofa menjelaskan bagaimana untuk mengambil laporan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu ada Husain Abrori yang menjelaskan tentang profil perusahaan yang kelompok kita ambil. Langsung saja ke materi saya, yaitu ke analisis laporan keuangan dengan metode DAR Debt to Asset Ratio dan DER Debt to Equity Ratio. Langsung saja, setelah kalian mengambil data keuangan dari sebuah perusahaan yang setelah disebutkan oleh tata caranya sudah dijelaskan oleh teman saya Wiko, langsung saja kalian salin ke PPT. Di sini saya telah menyalin ke PPT. Langsung saja, ini nama kelompok kami, latar belakang yaitu profil perusahaan sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Husain Abrori. Langsung saja ke PT Sentra Food Indonesia, di mana dalam PT ini tahun 2021 total hutang sebesar 62.754.664.325 rupiah. Total aset 106.495.352.693 rupiah. Total ekuitas 43.440.688.728 rupiah. 2022 bisa dibaca langsung di PPT dan 2023. Setelah itu di PT Prima Cakrawala Abadi, sama seperti yang tadi, kita ngambil dari total keuangan sebuah perusahaan yang telah ditentukan tadi. Setelah itu kita masukkan. Setelah itu kita baru masuk ke perhitungan, dimana dalam PT Sentra Food Indonesia, sebelum kita membandingkan dua PT tersebut, sebelumnya kita harus membandingkan satu PT, yaitu antara periode. Yang pertama yaitu PT Sentra Food Indonesia, di mana dalam tahun 2021 kita hitung dalam DAR-nya, di mana di sini 2021 yaitu total rumus DAR yaitu total hutang dibagi total aset dikali 100. Langsung saja kita masukkan, mengambil dari PT Sentra ini tersebut ini yang tahun 2021, langsung kita masukkan ke rumus. Yang pertama yaitu total hutang 62.754.664.235.235 rupiah per 106.495.352.693 rupiah dikali 100. Langsung saja bisa dihitung pakai kalkulator, dimana hasilnya ini dibagi ini sama dengan 0,589. Langsung saja dikali 100 sama dengan 58,9%. Langsung saja ke rumus DER. Rumus DER itu total hutang dibagi total ekuitas dikali 100. Langsung saja total hutang sama seperti yang di atas, yaitu 62.754.664.235 rupiah per 43.740.688.724 rupiah. Langsung saja bisa dihitung kembali lewat kalkulator, yaitu hasilnya 1,433 dikali 100 sama dengan 143,3%.
Di tahun 2002, sama seperti tahun 2001, bisa langsung memasukkan rumus yang telah dipaparkan di sini. Lalu kita masukkan ke rumus. Sama seperti yang tahun 2021 dan 2023. 2023-2022 penghitungannya sama seperti tahun 2021. Langsung saja ke PT sebelum masuk ke PT Prima Cakrawala Abadi, kita interpresentasikan terlebih dahulu PT Sentra Food Indonesia per tahun. Sebelum kita membandingkan dua perusahaan, kita bandingkan terlebih dahulu dalam satu PT antara tahun ke tahun. Langsung saja, di sini interpretasi dari kelompok kami yaitu dalam PT Sentra Food Indonesia tahun 2021 dan 2022 menunjukkan perusahaan bergantung cukup besar pada hutang. Tetapi di tahun 2023 ada perbaikan dengan penurunan pada DAR dan DER. Penurunan kedua rasio ini mengidentifikasikan perusahaan mulai mengurangi ketergantungannya pada hutang yang dapat mengurangi resiko finansial dan meningkatkan kembali stabilitas keuangannya. Nah, setelah itu kita masuk ke PT Prima Cakrawala Abadi, di mana dalam tahun 2021 kita hitung terlebih dahulu antara DAR dan DER dan juga 2022-2023. Dalam rumus ini kita hanya menyalin dalam keterangan yang telah kita salin tadi di sini. Jadi kita masukkan ke rumus sama seperti pengerjaan sebelumnya antara DAR dan DER. Dalam pengerjaan PT Sentra Food Indonesia kita terapkan lagi di Prima Cakrawala Abadi dalam perhitungannya dengan rumus DAR total hutang per aset dikali 100 dengan DER total hutang dibagi total ekuitas kali 100. Pengerjaannya sama. Setelah itu, setelah ditemukan hasilnya, langsung saja saya akan interpretasikan PT Prima Cakrawala Abadi menurut pengerjaan kelompok kami. Interpretasi dari PT Prima Cakrawala Abadi yaitu pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan PT SFI sangat bergantung pada hutang yang meningkatkan risiko finansial. Pada tahun 2023 ada perbaikan dengan penurunan pada DAR dan DER yang menunjukkan perusahaan mulai mengurangi ketergantungan pada utang dan lebih mengandalkan ekuitas. Meskipun dalam perbaikan utang tersebut, utang PT SFI masih tinggi dan perlu dikelola dengan hati-hati untuk menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Jadi mungkin dari PT Prima Cakrawala Abadi harus menunjukkan perbaikan atau harus melakukan perbaikan seperti itu. Baik, langsung saja ke perbandingan antar perusahaan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang sebuah perusahaan perbandingan per tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023. Selanjutnya, kita bandingkan antar dua perusahaan tersebut. Perbandingan antara perusahaan PT Sentra Food Indonesia dan PT Prima Cakrawala Abadi. Yang pertama, interpretasinya yaitu PT PCA lebih baik dalam pengelolaan utang dengan penurunan signifikan pada DAR dan DER yang meningkatkan stabilitas keuangan. Yang kedua yaitu PT SFI masih memiliki utang tinggi dan perlu langkah lebih lanjut untuk mengurangi risiko finansial serta memperbaiki struktur keuangannya. Secara keseluruhan, PT PCA lebih baik dalam mengelola utang, sementara PT SFI perlu berusaha lebih keras untuk memperbaiki keuangannya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.